Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan terakhir bulan September 2022. Berita pertama adalah berita tentang masalah tarif ojol dan taksi online. Teman-teman, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa atau PAS Indonesia, Wiwit Sudarsono, menilai Kementerian Perhubungan cuci tangan soal permasalahan yang terjadi terhadap pengemudi ojek online atau ojol dan taksi online. Dia merasa prihatin dengan pernyataan Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kemenhub Soeharto, yang mengatakan pihaknya belum menerima laporan perwakilan dari ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif. Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiati, menanggapi pernyataan Kementerian Perhubungan yang mengaku belum menerima laporan perwakilan pengemudi ojek online atau ojol soal aplikator yang melanggar tarif. Padahal, SPAI sudah mengirimkan laporan 2 kali. Berita kedua adalah berita tentang KPPU yang soroti industri ayam dalam negeri. Teman-teman, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, M. Afif Hasbullah, membenarkan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa industri ayam dalam negeri hanya dikuasai segelintir perusahaan. Zulkifli sebelumnya menyatakan industri ayam didominasi 2 hingga 3 perusahaan. Afif mengungkapkan industri ayam dalam negeri sejatinya terkonsentrasi pada 4 kelompok perusahaan besar. Di samping itu, menurut dia, ada banyak industri ayam yang terintegrasi dengan peternak ayam. Buktinya, jumlah peternak mandiri kini hanya 10%. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa industri ayam juga berkaitan erat dengan industri pakan ternak. Industri pakan ternak ini strukturnya terkonsentrasi pada 4 atau 5 kelompok pelaku usaha. Temuan KPPU lainnya menunjukkan adanya keterkaitan antara pasar pakan ternak dengan pasar peternakan ayam. Kondisi itu termasuk pengolahan daging ayam. Hal tersebut berarti industri ayam dari hulu sampai hilir telah terafiliasi. Berita ketiga adalah berita tentang penyerahan diri buron koruptor 187 miliar rupiah. Teman-teman, terpidana kasus mafia tanah di Medan, Sumatera Utara, Handokoli, akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Handoko menyerahkan diri pada Jumat 23 September 2022 setelah jadi buron selama 6 tahun terakhir. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana. Dalam pelariannya, Handokoli buron ke Singapura dan menetap di Malaysia selama 6 tahun. Tim tangkap buronan atau tabur Kejagung mengetahui keberadaan buronan kasus mafia tanah ini, kemudian ia menyerahkan diri ke Kejagung pada Jumat
23 September 2022. Berita keempat adalah berita tentang Mahkamah Agung yang terlibat kasus suap. Teman-teman, Mahkamah Agung atau MA merupakan penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan peradilan kasasi, keputusan hukum MA adalah yang paling final. Karenanya, dalam menjalankan tugas dan fungsi, MA harus adil, tepat, dan benar. Namun, belakangan kinerja MA dipertanyakan usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ini adalah kali pertama sepanjang sejarah Indonesia seorang Hakim Agung terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Hakim Agung Kamar Perdata itu diduga menerima uang pelicin dalam sengketa perdata Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana. Berita terakhir adalah berita tentang ancaman resesi global 2023. Teman-teman, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, memperingatkan ancaman resesi global tahun depan akan berdampak pada beberapa sektor. Selain sektor keuangan, resesi itu juga akan mempengaruhi sektor logistik, khususnya impor. Adapun ekonom PT Bank Mandiri atau Persero Tbk, Faisal Rahman, juga menjelaskan bahwa sektor usaha yang paling cepat terdampak adalah sektor-sektor yang berorientasi pada ekspor, terutama terkait komoditas. Namun, Faisal menuturkan masih sangat kecil kemungkinan Indonesia mengalami resesi. Salah satunya karena mayoritas ekonomi Indonesia ditopang oleh kegiatan ekonomi domestik seperti konsumsi rumah tangga. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa juga untuk follow akun saya di aplikasi Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.